Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, yarhamuni wa yarhamkumullah dimanapun anda berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita sudah memasuki daripada 10 terakhir malam suci di bulan Ramadan, yang mana di malam suci bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat mulia, malam yang Allah khususkan untuk kita, untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Malam tersebut itu adalah malam Lailatul Qadar, malam umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu ulama mengatakan malam yang paling mulia untuk umat Nabi adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa ada malam Lailatul Qadar? Karena diceritakan di beberapa riwayat ketika sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita bahwasanya orang-orang terdahulu ada yang ibadahnya 200 tahun, ada yang ibadahnya 500 tahun, karena umur orang-orang dulu itu, umur dari Bani Israel bil khusus panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 700 tahun umurnya. Jadi ketika mereka mendengar umat-umat terdahulu ada yang ibadahnya 500 tahun, ada yang ibadahnya 300 tahun, mereka merasa ghibthah, bukan iri, bukan hasya wa kalla, bukan hasud, tapi mereka ghibthah. Mereka merasa ingin mendapatkan kelebihan tersebut, bisa beribadah kepada Allah sebanyak itu. Sedangkan umat Nabi umurnya sudah dipatok sama Nabi Muhammad SAW, diberi tanda-tanda. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini, kata Nabi, antara 60 dan 70 tahun. Jadi belum lagi baru lahir tidak dihitung, sampai dia dewasa, ketika sudah bisa memikir baru mau ibadah, dipotong banyak dengan lalainya. Cuma berapa tahun mereka ibadah. Akhirnya sahabat merasa ghibthah, ingin beribadah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala seperti umat-umat terdahulu. Rasa ghibthahnya sahabat ini, iri dalam kebaikan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka seperti kita beribadah 1000 bulan. Ya, antum hitung aja, ya, berapa 1000 bulan itu berapa tahun. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam khususiyah, kelebihan hadiah dari Allah untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar, malam Qadar? Arti Qadar banyak artinya di dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah kemuliaan, keagungan. Jadi di malam tersebut Allah agungkan umat Nabi besar Muhammad. Di malam tersebut Allah muliakan kita umat Nabi besar Muhammad, maka dinamakanlah malam kemuliaan. Adapun ma'asyiral hadirin wal hadirat, kapan tepatnya kejadian atau waktu Lailatul Qadar, ulama khilaf. Bahkan Nabi pun tidak memberikan, tidak menentukan, tidak memastikan waktu malam tertentu. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta bahwasanya Nabi sudah ada niat ingin mengungkapkan, ingin menyampaikan kepada sahabat malam Lailatul Qadar itu tanggal sekian di setiap tahunnya. Namun pada saat itu hikmatullah, karena ini ada hikmah juga di baliknya, terjadi percekcokan antara sahabat di masjid, saling angkat suara. Terdengarlah oleh Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya Nabi keluar dari rumah. Kata Nabi, kenapa kalian ribut? Kenapa kalian cekcok? Baru saja aku ingin menyampaikan, aku ingin menentukan kepada kalian tanggal berapa malam Lailatul Qadar. Tapi karena ada yang cekcok, ada yang ribut di masjid, ada yang mengangkat suara di masjid, akhirnya aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mengungkapkan, untuk memastikan malam Lailatul Qadar. Akan tidak jadi dipastikan oleh Nabi besar Muhammad. Akan tetapi tetap karena rahmat Nabi disebutkan. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir malam, di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Di malam-malam ganjil ini ada riwayat yang di situ Nabi mengatakan di malam itulah terjadi atau adanya Lailatul Qadar. Namun ulama mengatakan bukan hanya di malam itu saja, karena Lailatul Qadar itu berpindah setiap tahunnya. Terkadang mungkin kata ulama di tahun tertentu di malam pertama Ramadan, atau malam 9 Ramadan, malam 11 Ramadan. Maka dari itu kata ulama, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dari awal malam Ramadan sampai malam takbiran, marilah kita di malam-malam itu kita hidupkan dengan beribadah kepada Allah, kita hidupkan dengan mendengar kajian ilmu hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama juga mengatakan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak harus ibadah dari malam sampai subuh, tidak. Kata ulama, ketika kita salat Isya berjamaah, kita salat tarawih berjamaah, kita membaca Al-Quran, kemudian kita tidur, kita sahur, kalau malam itu Lailatul Qadar, kita sudah mendapatkan bagian kita dari malam Lailatul Qadar. Jadi tidak harus ibadah, walaupun ibadah semalaman bagus, baca Al-Quran semalaman bagus, cuman mungkin besoknya ada yang ada kerjaan, ada yang harus ke kantor, ada yang harus ke pasar, ada yang harus mencari nafkah yang halal. Tidak mungkin semalaman beribadah, karena ada beban, tanggung jawab, kewajiban-kewajiban yang lain yang sudah diwajibkan oleh Allah. Maka dari itu cukup Anda salat Isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, kemudian Anda istirahat, bangun sahur, dilanjutkan witir atau witirnya bareng dengan tarawih. Kalau malam itu malam Lailatul Qadar, maka Anda sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu yang dikatakan oleh ulama kita, karena agama Islam ini agama rahmat, agama yang mulia. Kemuliaan Lailatul Qadar disebutkan dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Quran. Di episode-episode sebelum ini kita sudah ceritakan kapan Quran itu diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah, dari sisi Allah sampai ke langit dunia, itu di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar juga turun malaikat-malaikat. Maka dari itu kata ulama, termasuk tanda malam Lailatul Qadar, di malam harinya itu malamnya sangat sunyi sekali, sunyi sekali, dan matahari yang terbit keesokan harinya itu tidak ada atau tidak penuh dengan, tidak terlalu terang, tidak ada terik yang panas ketika matahari terbit. Itu menunjukkan malam Lailatul Qadar. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga menyebutkan bahwasannya termasuk tanda malam Lailatul Qadar kalau ada malam ganjil di bulan Ramadan bertepatan dengan malam Jumat. Jadi malam Jumat bertepatan dengan tanggal 19, tanggal 21, tanggal 23 di Ramadan, malam Jumat, maka itu termasuk malam itu adalah tanda-tanda Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan, termasuk dari salah satunya ibadah kita melebihi ibadah 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.